syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri agenda rutin kita, yaitu kegiatan kajian rutin. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai al-mashu 'alal khuffaini wal jabirah, ya, hukum mengusap khuf dan hukum mengusap perban, ya. Jadi pembahasan ini dimasukkan oleh penulis kitab ini di bab wudu karena mengusap khuf dan perban ini nanti ada kaitannya dengan kondisi yang tidak normal atau kondisi tertentu di mana seseorang harus memakai khuf atau memakai perban ini. Nah, beliau di sini membahas bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan masalah itu, ya. Di kitab ini halaman 94, ya. Halaman 94. Nah, di sini akan dibahas pertama ta'rifuhu, definisi, wa masyru'iyatuhu, kemudian pensyariatannya, lalu syurutuhu, syarat-syaratnya, kemudian wa mahalluhu. Mahalluhu itu artinya tempat, ya, untuk tempat yang diusap itu mana saja. Wa sifatuhu au kaifiyatuhu, kemudian sifat atau tata caranya, lalu mubtilatuhu, pembatal-pembatalnya, kemudian di pembahasan berikutnya al-mashu 'alal jawrabaini wa nahwihima, mengusap jawrab. Nah, jawrab ini biasanya diartikan dengan kaos kaki, tapi nanti ada model-modelnya, ya. Jawrab itu modelnya bagaimana, hukumnya pun nanti berbeda. Wa nahwihima dan yang sejenis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, mulai dari definisi, ya, definisi mengusap khuf. Al-mashu 'alal khuffaini huwal mashu 'alaihima badalan min ghuslir rijlaini fil wudu'i. Ai imraru asabi'il yadi 'ala dhahiril khuffaini. Jadi sebelum kita membahas mengenai khuf atau definisi mengusap khuf, kita perjelas dulu yang dimaksud khuf itu apa, ya. Apakah kaos kaki atau sepatu atau apa sebenarnya khuf ini? Nah, bisa dilihat di sini. Nanti akan dibahas syaratnya, ya. Kalau definisi secara ringkas, khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk menutupi kedua telapak kaki sampai mata kaki. Nah, ini definisinya. Jadi kalau dia terbuat dari bahan yang lain, ya, misalnya bahan apa? Kain, ya, atau kalau sepatu itu biasanya bahan apa, ya? Kain, ya. Ya, macam-macamnya. Karet juga bisa, ya. Kalau karet mungkin juga nanti masuk syarat, ya. Tapi kalau istilah khuf sendiri itu sebenarnya adalah alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua telapak kaki sampai mata kaki. Jadi memang agak panjang ininya, apa namanya? Panjang ini apa namanya? Selopok aja. Ini loh. Ini apa sih? Hah? Ya, pokoknya ininya panjang ini, ya. Jadi menutupi mata kaki. Jadi kalau ada di bawah mata kaki, ya, itu tidak termasuk kategori khuf. Nah, ini contoh, ya. Contohnya bisa dilihat di gambar. Ini ada yang indoor, ada yang outdoor. Jadi saya pernah ditanya orang, ya, dia itu kan kerjanya itu di luar negeri. Jadi di Turki ya kerjanya itu. Nah, kalau musim dingin itu biasanya meskipun di dalam rumah pakai khuf seperti ini. Jadi khuf untuk indoor. Jadi bukan sepatu yang dibawa untuk di luar, tapi memang digunakan karena cuaca yang sangat dingin, ya. Jadi modelnya seperti ini. Tapi ada juga yang outdoor. Yang outdoor itu ya semacam sepatu boot gitu, ya. Intinya anti air. Nah, ini definisi dari khuf. Lalu beliau menjelaskan yang dimaksud dengan mengusap khuf adalah mengusap
kedua khuf, ya, mengusap di atas kedua khuf badalan min ghuslir rijlain, sebagai ganti dari mengusap dua kaki fil wudu yang dilakukan dalam wudu. Ai imraru asabi'il yadi ala dhahiril khuffain, dengan cara menjalankan tangan, ya, dengan cara mengusapkan telapak tangan ala dhahiril khuffain, di atas punggung kedua khuf ini. Itu definisinya. Nah, dalil disyariatkannya mengusap khuf ini sebagaimana diriwayatkan wa qad tsabatat masyru'iyatuhu bis sunnah an-nabawiyah as-shahihah. Dalil-dalil yang sahih dari sunnah nabawiyah, in antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa. Aku pernah bersama Rasulullah, kemudian beliau berwudu. Fa'ahwaitu liunzi'a khuffaihi. Maka ketika beliau tidak berwudu atau melihat beliau berwudu, aku pun menundukkan, ya, menunduk liunzi'a khuffaihi. Jadi beliau ingin wudu, ya. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai sahabat Nabi, ketika Rasulullah bilang akan wudu, beliau ingin melepaskan sepatu atau melepaskan khuf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melepas kedua khufnya. Faqala, tapi ketika Al-Mughirah bin Syu'bah ini tidak melepaskan kedua khufnya atau kedua khuf Rasulullah, beliau berkata, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Beliau mengatakan, biarkan saja, ya, tidak usah dilepaskan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua khuf itu dalam kondisi suci, ya. Artinya Rasulullah ketika memakai khuf itu sudah berwudu dengan sempurna dan belum berhadas, ya. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap keduanya. Jadi ketika mengusap kaki tidak diusap kakinya karena beliau memakai khuf. Ketika membasuh kaki beliau tidak dibasuh, ya, karena memakai khuf, jadi cukup diusapkan di atas kedua khufnya. Lalu hadis yang kedua diriwayatkan oleh Jarir, annahu bala thumma tawaddo'a wa masa ala khuffaihi. Ini mungkin kita agak sulit bayangkan, ya, karena sekali lagi kebiasaan zaman dahulu kan berbeda dengan zaman sekarang. Jadi Jarir ini diriwayatkan annahu bala, beliau buang air kecil. Nah, zaman dulu kan buang air kecilnya outdoor, jadi di luar ruangan, ya, di padang pasir yang luas. Summa tawaddo'a, kemudian beliau berwudu, ya, tentu saja setelah istinja beliau berwudu. Berarti ketika buang air kecil itu beliau tetap memakai kedua khufnya, ya, tidak melepaskannya. Wa masaha ala khuffai, dan ketika berwudu itu beliau tidak melepaskan kedua khufnya, tetapi hanya diusapkan saja. Faqila lahu taf'alu hakadha, lalu ada yang bertanya kepada beliau, taf'alu hakadha, apakah engkau kok melakukan ini? Ya, ini pertanyaan keheranan. Qala, lalu Jarir menjawab, na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddo'a wa masaha ala khuffaihi. Ya, intinya beliau pernah menyaksikan Rasulullah ketika setelah buang air kecil beliau berwudu, kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Nah, jadi dua dalil ini dalil yang sangat jelas mengenai pensyariatan mengusap kedua khuf, ya. Dan dua-duanya dalilnya sahih. Tapi beliau menyebutkan di sini wa nasabal qaul bi maskil khuffaini ila jami'is sahabah. Mengusap kedua khuf ini dinisbatkan ke semua sahabat, artinya tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Wa maru ya an Aisyah wa Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah min ingkari al-masfi la tasbut aw la yathbut. Ada beberapa riwayat dari Aisyah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang di situ intinya mengingkari mengusap di atas khuf ini, tapi dalilnya tidak kuat, ya. Kama qala Ibnu Abdul Bar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi pendapat ini tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Nah, tetapi ada beberapa persyaratan, ya, ada beberapa persyaratan
mengenai keabsahan mengusap di atas khuf. Beliau membahas di sini syurutuhu yushtaratu kaunul khuffaini tahiraini. Pertama, disyaratkan ketika diusap itu kedua khuf dalam kondisi suci. Artinya kedua khuf ini tidak najis ya. Jadi dipastikan dulu memang khuf yang dipakai itu tidak ada najisnya ya. Tidak tertempel dengan najis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, satiraini mahallal wudhu'i fir rijlain. Kedua khuf ini menutupi bagian bagian wudhu. Jadi bagian yang diusap atau dibasuh ketika wudhu itu kan sampai mata kaki ya. Jadi bagian wudhu fir rijlain pada kedua kaki. Ya, itu yang kedua, syarat kedua. Jadi yang pertama disyaratkan kedua khuf dalam kondisi suci. Lalu yang kedua menutupi sampai di atas mata kaki. Wa yumkinul masyu alaihima adatan. Syarat ketiga bisa dipakai untuk berjalan dalam waktu yang lama. Ya, bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, berarti syaratnya ya harus tebal khufnya ya. Jadi bukan semacam kaos kaki yang biasanya kita pakai untuk dalaman sepatu seperti itu. Ya, itu syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama di sini. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Mughirah ketika membahas yang kita sebutkan tadi. Lalu yang kedua, wa ammas satru wa imkanu mutaba'atul masyi alaihi fahuwal mafhumu lughatan wa dhimnan min waqil khuffi wa urfan nas. Nah, adapun dalil kalau khufnya itu harus menutupi kedua mata kaki ya, lalu khufnya itu harus bisa dipakai untuk berjalan-jalan. Ini dalilnya tidak disebutkan dalam hadis, tapi ini merupakan dalil berdasarkan kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Jadi yang disebut khuf itu ya yang di atas mata kaki, kemudian yang bisa dipakai untuk berjalan dalam perjalanan yang jauh ya. Li'annal khuffa, nah beliau kemudian mengatakan karena yang dimaksud dengan khuf adalah na'lun min adim yughatti al-ka'bain. Yang dimaksud dengan khuf adalah na'lun min adim, alas kaki yang terbuat dari kulit ya, jild, yughattil ka'bain yang menutupi kedua mata kaki. Nah, intinya itu syarat-syaratnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada definisi berikutnya ya, wal jarmuk. Tapi kita lewati dulu, nanti akan ada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas bagian yang diusap dan juga tata caranya. Mahallul mashi wa kaifiyatuhu. Pertama, bagian yang diusap. Mahallul mashi al-masyru' huwa dhahirul khuffi la batinuhu. Bagian yang diusap adalah dhahirul khuf, bagian atas, la batinuhu, bukan bagian bawah. Padahal kalau secara logika ketika memakai alas kaki yang kotor kan bagian bawah ya, tapi kenapa kok bagian atas yang diusap? Nah, jawabannya ada di hadis berikut. Ini berdasarkan hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuffain." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khuf ya. Dhahir berarti di atas bagian atas. Wa haditsu Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masfi min a'lahu. Seandainya agama ini hanya berdasarkan ra'yi ya, berdasarkan pendapat saja, berdasarkan sesuatu yang rasional saja, lakana asfalul khuffi aula bil masfi min a'la, maka tentu saja bagian bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya.
Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai. Nah, jelas ya. Saya Ali juga pernah melihat Rasulullah mengusap di atas kedua khuf atau di atas bagian atas kedua khuf. Nah, ini caranya. Kemudian tata caranya an yuballa asabi'ahu thumma yamsahu au thumma yamsaha biha khututan muqaddama dhahiril khuf. Caranya membasahi telapak tangan ya, karena ini kan sedang dalam kondisi wudu. Kemudian diusapkan khututan muqaddaman. Berarti cara mengusapnya itu dari apa? Dari depan ke belakang. Kok dari depan? Dari belakang ke depan ya, dari belakang ke depan. Contohnya. Pas kaki ini resik. Sepatu yang resik. Nah, contohnya ini aja ya. Ini bayangkan sepatu ya. Jadi ini kan sepatu diusap dari belakang bagian atas, tapi yang jelas hanya bagian atas saja ya, bagian atas kemudian diusapkan ke depan seperti ini ya. Jadi tidak dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, jadi seperti itu. Ya hanya sekali saja. Jadi tidak ada batasan tertentu ya. Pokoknya selama bagian atasnya terusap, nah itu sudah cukup. Wahwa musamma mashun. Nah, ini yang disebut dengan mengusap ya. La asfaluhu atau la asfalahu wa hirafahu wa aqibahu li'annal masha warada mutlaqan. Jadi bagian bawahnya, kemudian bagian samping-sampingnya, kemudian bagian akib itu belakang apa? Ini apa namanya? Tumitnya itu juga tidak usah diusap. Jadi yang diusap hanya bagian punggung dari sepatu tadi ya. Bagian punggung. Jadi kalau ini yang diusap itu hanya bagian ini saja ya. Nah, jadi hanya bagian ini. Nah, jadi hanya bagian atas ini ya. Adapun bagian tumit ya, ini belakang, kemudian bagian bawah ini tidak perlu diusap ya, bagian samping. Yang penting hanya bagian atas saja yang diusap. Karena apa? Li'annal masha warada mutlaqan walam yasih fihi takdiru syai'in muayyan. Nah, karena dalil-dalil yang menjelaskan mengusap di atas khuf itu mutlak, tidak dijelaskan. Kalau dalil tentang membasuh tangan, membasuh kaki itu kan dijelaskan batasannya ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kedua tangan sampai mirfaq ya, sampai siku. Kemudian kalau kedua kaki sampai mata kaki. Tapi kalau khuf ini tidak ada batasan ya. Rasulullah hanya disebutkan mengusap begitu saja. Baik, ini tata cara mengusap ya. Kemudian waktu. Nah, durasi kebolehan. Ini juga sebenarnya masuk syarat ya. Muddatuhu yatawadda'ul insanu thumma idza ahdatha ba'da hadzal wudhu'i yabda'u bil mashi 'alal khuffaini muddata yaumin wa lailatin idza kana muqiman ghairu musafirin. Wal musafiru salasatu ayyamin wa layaliha bi syarti istimrar lubsil khuffain. Nah, jadi yang pertama waktunya ya. Waktunya adalah dimulai. Jadi teknis bolehnya mengusap khuf. Pertama syaratnya itu adalah dia harus berwudu dulu secara sempurna ya, berwudu secara sempurna ya, kakinya dibasuh juga ya. Jadi wudu yang pertama dia harus berwudu secara sempurna. Nah, setelah itu baru dia dibolehkan memakai khuf itu setelah wudu sempurna itu ya. Kalau sebelumnya hadas ya, seperti kita mungkin di sini banyak yang tadi wudunya sudah batal ya, tidak bisa kita kemudian memakai khuf lalu nanti waktu azan kita wudu lalu kita ngusap ke khuf, tidak bisa ya. Jadi harus suci dulu orangnya ya. Harus suci baru kemudian dipakai ya. Kemudian dipakai. Nah, baru ketika berhadas. Nah, tsumma idza ahdatsa ba'da hadzal wudu yabda'u bil masyi 'alal khuffain. Nah, itu baru dimulai waktunya.
Jadi misalnya tadi berhadas waktu asar, ya. Waktu asar berarti dimulai dari waktu itu dibolehkannya memakai khuf. Nah, berapa lama waktunya? Muddata yaumin wa lailah idza kana muqiman ghairu musafir. Kalau dia seorang yang mukim, ya, seorang yang tidak safar, maka waktunya itu 1 hari 1 malam. Berarti boleh mengusap khuf itu sampai nanti waktu asar lagi. Ya. Kalau sudah selesai waktu asar ya sudah, berarti kalau mau wudu dilepas dulu khufnya. Ya. Kalau pengen pakai lagi ya silakan, tapi harus wudu sempurna dulu. Nah, jadi seperti itu. Wal musafir, dan musafir salah satu ayyamin. Musafir itu waktunya 3 hari walayaliha dan 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim 1 hari 1 malam. Nah, ada syaratnya. Syarat bagi musafir dibolehkannya mengusap khuf selama 3 hari bisyarti istimrari lubsil khuffain, dengan syarat khufnya itu harus selalu dipakai. Jadi kalau nanti mau mandi kemudian khufnya dilepas ya sudah, tidak berlaku lagi hukumnya. Ya berarti hukumnya ya harus wudu biasa lagi baru boleh memakai khuf. Nah, dan ini kalau kondisi kita ya mungkin agak sulit ditemui kondisi seperti ini ya sampai sekarang. Jangankan mandi ya, mau kamar mandi buang air kecil saja kalau pakai sepatu kan nggak mungkin kalau dalam rumah ya. Atau ya mungkin najis juga kalau kita pakai masuk ke kamar mandi ya. Kecuali kalau kamar mandinya itu kamar mandi kering ya. Mandi kering. Baik. Kemudian beliau melanjutkan Fattaharatu syartun sabiqun qabla lubsil khuffaini badalan min ghuslir rijlain kullama aradal wudhu'a. Jadi toharo di sini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum memakai kedua khuf. Badalan min ghuslir rijlain sebagai ganti dari mengusap atau membasuh kedua kaki. Kullama aradal wudhu'a, setiap hendak wudu. Ini berdasarkan hadis Mughirah yang telah lalu ya. Kemudian dalil dari waktunya ini berdasarkan hadis dari Sofyan bin Asal. Beliau mengatakan amarona yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Jadi Rasulullah merintahkan kami untuk mengusap kedua khuf jika kami memasukkannya dalam kondisi suci. Salatan idza safarna wa yauman wa lailah idza aqamna. 3 hari ketika kami musafir dan sehari semalam ketika kami mukim. Wala nakhla'uhuma min ghaitin wala baulin wala naumin wala nakhla'uhuma illa min janabatin. Nah, ini nanti masuk ke pembatal ya. Kami tidak melepaskan khuf min ghait ya, karena kami buang air besar, wala baulin karena buang air kecil, wala naumin atau karena tidur. Nah, jadi meskipun berhadas ya, setelah mengusap kepala kedua khuf itu kemudian berhadas, itu tetap dibolehkan nanti ketika mau wudu untuk mengusap di atas khuf. Kalau hadasnya hadas kecil. Jadi ketika buang air kecil, buang air besar, ketika tidur itu perawi ini Sofwan bin Asal itu menceritakan tidak dilepas. Wala nakhla'uhuma illa min janabah. Tapi yang kami lakukan atau kami baru melepaskannya ketika janabah. Nah, ketika janabah ya sudah, hukumnya sudah tidak berlaku lagi, harus mandi besar dulu ya. Nah, itu terkait tata cara mengusap kedua khuf. Baik, kemudian berikutnya mubtilatuhu, pembatal-pembatalnya. Beliau menyebutkan di sini ada 4 hal yang membatalkan mengusap di atas khuf. Maksudnya pembatal di sini artinya kalau ini dilakukan berarti tidak boleh lagi mengusap, tetapi harus wudu seperti biasa ya. Yang pertama, ahadu nawaqidul wudu'i yubtilul mashu bima ya'ti. Awalan ahadu nawaqidul wudu. Yang pertama adalah salah satu pembatal wudu. Salah satu pembatal wudu.
Maksudnya ya sama dengan wudu ya. Intinya hukum wudunya itu batal gitu ya. Hukum wudunya ikut batal, otomatis dia harus mengusap khuf lagi nanti kalau wudu. Tetapi tetap dibolehkan mengusap di atas khuf ya. Tetapi wudunya batal. Lalu yang kedua, naz'u ahadul khuffaini au kilaihima. Ketika melepas salah satu atau kedua khuf. Ini pembatal kedua ya. Naz'u ahadil khuffaini au kilaihima. Kemudian pembatal ketiga, mudhiyul muddah. Telah berlalunya waktu. Ya, durasi maksimal berakhir. Wahyal yaum wal lailah lil muqim wassalasa ayyam bilayaliha lil musafir. Yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim dan 3 hari 3 malam untuk seorang musafir. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, zuhuru ba'dir rijli bitakharrukin au in khilali ura wa nahwu dzalika inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ketika ada atau ketika nampak sebagian kaki ya, bitakharruk karena sebab terbakar. Ya maksudnya sepatunya tadi ya, sepatunya terbakar. Apa? Sobek. Ya sobek. Au inhilali uro ya. Atau ya sama ya, inhilali uro dan takharruk, intinya sepatunya rusak ya sehingga berlubang, nggak tahu kenapa. Digigit tikus atau gimana, yang jelas ketika memakai itu sepatunya ada yang sobek atau ada yang rusak ya. Wa nahwu dzalika inda Syafi'iyah wal Hanabilah, dan yang semacamnya menurut pendapat Syafi'i dan Hambali. Wa isabatul ma'i aktsaru ihdal qadamaini fil khuffi indal Hanafiyah. Atau bocor ya, bocor. Isabatul ma' aktsar ihdal qadamain fil khuff indal Hanafiyah. Jadi airnya itu masuk ke dalam kaki ya, ke dalam kaki salah satu atau keduanya menurut mazhab Hanafi. Nah, jadi itu pembatal yang keempat. Jadi kalau ada masalah dengan khuf tadi maka batal statusnya ya. Batal di sini dalam artian nanti ketika wudu ya harus mengusap kaki atau basuh kaki. Lalu jelaskan wa idza batala masful khuffaini iktafa syakhsu indal jumhur bi ghuslir rijlaini faqat idza baqiya mutawaddian wa tajdidul wudu'i kulluhu indal Hanabila bisababi mudhil muddah au khal'i al khuf. Nah, ketika batal mengusap khuf karena sebab-sebab tadi, tetapi dia belum berhadas misalnya ya, belum berhadas, jadi masih punya wudu. Iktafa syakhsu indal jumhur bi ghuslir rijlaini faqat. Jadi supaya wudunya tadi tetap ada ya, tetap dianggap dia suci, tidak berhadas, maka cukup hanya membasuh kakinya saja ya. Jadi itu sudah dianggap dia sudah suci, sudah atau masih punya wudu ya. Idza baqiya mutawaddian. Nah, syaratnya itu tadi, jika dia masih punya wudu atau belum berhadas. Wa tajdidul wudu'i kulluhu indal Hanabila bisababi mudhil waqti aw khalqil khuf. Nah, itu kalau pendapat jumhur, apapun sebabnya cukup membasuh kaki. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, kalau pembatalnya itu karena waktunya berakhir ya, atau karena melepas khuf, nah maka wajib wudu kembali secara sempurna. Artinya sudah dianggap dia tidak punya wudu lagi ya. Jika ingin sholat itu harus diulangi kembali wudunya. Baik, saya rasa cukup itu dulu ya. Pas setengah jam. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk pembahasan mengenai al-mashu alal khuffain. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin diskusikan, silakan. Cukup? Ya.
Tidak ada? Nggak ada bahasan kayak kentut gitu ya Ustaz. Maksudnya? Yang misalnya kentut membatalkan wudu. Kentut membatalkan wudu. Ya, ini kan pakai Heeh. wudu. Kalau dia kentut berarti kan wudu lagi. Kentutnya pas kapan? Ya pas. Iya pas wudunya. Iya. Cara menghisap tadi. Kalau kentut berarti kan wudu lagi. Ya iya. Jadi apa? Kalau setelah wudhu sempurna ya, setelah wudhu kemudian khufnya ini kondisi sudah memakai atau belum? Sudah pakai. Ya sudah pakai ya. Ketika tadi wudhunya dengan mengusap khuf ya, kemudian setelah itu kentut atau hadas kecil ya, hadas kecil. Nah, yaitu wudhunya batal jelas. Tetapi tetap masih dibolehkan ketika wudhu lagi itu mengusap di atas khufnya, masih dibolehkan. Paham ya? Jadi kalau wudhu lagi ya tetap dibolehkan mengusap di atas khufnya. Selama itu tadi, selama tidak ada syarat-syarat lain yang membatalkan, selama tidak waktunya masih durasi waktunya masih diperbolehkan ya, atau tidak dilepas khufnya itu masih boleh. Itu masih boleh. Jadi hukumnya tetap sama seperti orang yang wudhu. Ya, bedanya tetap boleh mengusap. Kecuali kalau khufnya dilepas, nah itu baru kalau ingin mengusap di atas khuf lagi ya harus wudhu normal dulu, baru boleh mengusap di atas khuf. Ya, cukup ya. Ada lagi? Awal adanya buku tentang ini gimana Mas? Gimana? Awal adanya penetapan buku tentang ini. Awal adanya? Iya penasaran sejarahnya ya. Iya. Sejarahnya. Iya. Ya sejarahnya kalau kita baca di kitab ini ya berdasarkan riwayat yang ada ini ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan ya, ini pensyariatannya ini dilakukan pada saat Rasulullah ya, Rasulullah mungkin ini kondisi safar ya. Di sini tidak disebutkan apakah kondisi safar atau tidak. Jadi Rasulullah SAW pergi bersama sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu beliau berwudu. Nah, beliau mau berwudu. Nah, ya sebagai sahabat ya kayak misalnya ibarat kiai sama santrinya itu kan Al-Mughirah ingin melepaskan sepatu Rasulullah. Nah, tetapi ketika tidak melepaskan, Rasulullah mengatakan da'huma ya, biarkan saja ya. Aku tadi memasukkan keduanya dalam kondisi suci ya. Kemudian beliau mengusap. Nah, ini kalau kita bicara awal pensyariatan. Meskipun ini beliau tidak menjelaskan kapan pensyariatannya ya, ini hanya menjelaskan dalil. Tapi kalau disyariatkan tahun berapa, saya kurang tahu, mungkin nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang jelas ini sekarang hukumnya ya masih berlaku ya. Dan kalau ada hubungannya ya ada hubungannya dengan surat Al-Maidah tentang surat wudu itu kan disebutkan tentang wudu, kemudian tentang tayamum, lalu ini dijelaskan tentang mengusap di atas khuf. Baik. Cukup ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bahasan kita di siang hari ini bermanfaat dan kehadiran kita dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.